Yo guys, ketemu lagi dengan saya Kai di channel ini. Dan di episode kali ini saya punya berita yang mengembirakan banget nih buat teman-teman. Dan juga pastinya buat saya. Karena saya kali ini dapat kesempatan untuk nge-review, meskipun sebentar, tapi saya dapat kesempatan untuk nge-review sebuah kamera barunya Sony yang kelasnya udah semi pro atau mungkin bisa dibilang malah pro ya sudahannya. Jadi kamera dari Sony mirrorless yang terbaru. Nah, mungkin kalian udah tahu ya dari judulnya. Yap, bener banget. Kali ini saya dapat kesempatan untuk nge-review Sony A7S Mark III. Keren nih, ini kamera keren banget. Dan juga jujur aja, sebenarnya saya sudah pengen review kamera ini udah dari lama banget. Tapi berhubung keluarnya baru sekarang, karena nggak tahu kenapa agak delay keluarnya yang seri ketiganya ini, generasi ketiga. Maka akhirnya saya baru dapat kesempatan untuk review sekarang. Sebelum kita ngelanjutin untuk reviewnya, jangan lupa ya untuk klik like, subscribe. Oke? Oke guys, jadi kita lanjut lagi ya. Karena tadi ada gangguan teknis, tempatnya terlalu bising, jadi kita harus pindah di sini. Nah, jadi secara dari body aku lanjutin ya. Secara dari body yang seperti tadi saya bilang agak lebih tebal, terus habis itu kemudian gripnya lebih nyaman dan juga ada flip screennya guys. Jadi di sini enak banget, terutama buat kalian yang YouTuber atau vlogger atau untuk traveling juga enak banget karena di sini nanti kalian bisa langsung merekam diri kalian sendiri dan bisa lihat langsung. Lalu kemudian selain itu untuk fitur video seperti yang saya sebutin tadi udah bagus banget, udah kece banget. Terus kemudian banyak perbaikan-perbaikan yang saya rasa dari seri A7 Mark III udah diperbaikin di sini. Jadi kayak contoh yang ini. Untuk memory card door-nya dia ini aman banget. Jadi dia itu harus diturunin dulu terus kemudian ditarik seperti ini dan dia langsung akan otomatis buka. Kalau yang lama agak sedikit susah untuk nutupnya karena kita cuma ada gini aja. Tapi kalau di sini ada kunciannya lagi untuk tarik jadi lebih aman. Terus kemudian untuk tipe memorinya pun itu juga berbeda. Jadi di sini dia bisa pakai slotnya ada 4 guys. Dalam satu kamera ada 4 slot. Yang dimana itu saya lihat belum ada ya kamera yang bisa sampai slot sebanyak itu. Cuman yang bisa dipakai bersamaan itu cuma 2 slot aja. Jadi kebetulan Sony mempunyai tipe memori yang terbaru. Selain SD card tetap masih bisa dipakai, tapi dia juga punya memori terbaru namanya CF nih. Jadi ini sama kayak memori CF yang besar itu, cuman ini CF-nya Type A. Jadi yang dimana bentuknya lebih kecil, tapi kecepatan untuk writing sama read-nya itu jauh lebih cepat daripada SD card ataupun CF. Jadi ini di atasnya, untuk speed-nya lebih tinggi daripada CF dan SD card, tapi untuk bentuknya lebih kecil daripada SD card tapi lebih tebal dikit. Nah, ini biasanya lebih digunakan untuk video karena video kan apalagi kalau 4K dia butuh kecepatan write-nya jauh lebih cepat ya daripada yang kalau bisa yang paling cepat kayak gitu. Dan juga yang enaknya lagi, kalau ini saya langsung aja bicarain beberapa perbedaan yang menurut saya sebagai Sony user itu agak sedikit menyusahkan. Jadi kalau di Sony A7 Mark III itu slotnya kebalik guys. Jadi slot 1 ada di bawah, slot 2 nya ada di atas. Nah sekarang udah diperbaikin sama Sony. Jadi slot 1 nya di atas, slot 2 nya di bawah. Ini yang bener karena dari semua kamera yang saya pernah punya, yang namanya slot 1 pasti di atas, slot 2 nya baru di bawah. Dan ini sekarang udah diperbaikin. So good job Sony. Terus kemudian secara tombol-tombol kurang lebih hampir masih sama, tapi joysticknya lebih nyaman guys. Di sini dia lebih besar dan ada teksturnya yang ini lebih mempermudah kita untuk mengarahkan. Terus kemudian tombol recordnya hampir mirip dengan Sony ZV-1 yang kapan hari saya review. TV-nya ada di atas ya kalau kalian mau lihat. Itu tombol recordnya besar guys dan udah dipindah di sini. Kalau Sony A7 Mark III yang lama itu tombol recordnya di sini, jadi agak susah sih kalau mau neken. Dan ini sekarang udah di sini jadi lebih gampang. Terus habis itu, nah ini dia yang salah satu lagi nilai plusnya. Nanti mungkin saya akan ceritakan nilai minusnya menurut pendapat saya ya. Kalau nilai plusnya di Sony A7 Mark III ininya jelek banget. Jadi kalau mau buka-buka tuh kayak nggak pas gitu loh. Kayak kurang enak. Nah kalau di sini dia modelnya udah seperti ini, jadi enak banget. Ini ada headphone jack, kayaknya ini untuk monitor sih. Oh ini headphone jacknya, ini headphone jack. Terus kemudian di sini ada, nah ini untuk monitor audionya. Terus kemudian di bawah ini ada port untuk USB, ada 2. Dan ini udah USB-C. Kalau kapan hari di ZV-1 yang pocket
itu saya agak sedikit komplain karena portnya masih USB 2.0 yang dimana tuh speednya jelek banget karena lambat, dan udah 2020 masih seperti itu, dan sekarang udah diperbaiki di tipe yang A7S Mark III pakai USB-C. Dan di sini kalian bisa nge-record sambil charging unlimited. Jadi kalian bisa colokin ke power bank sambil kalian tetap record dengan baterai yang ada di sini. Jadi otomatis waktu kalian recording itu nggak perlu ganti-ganti baterai lagi, otomatis durasinya jauh lebih lama. Seperti itu. Jadi untuk door-nya udah lebih bagus, port-portnya udah di-upgrade dengan speed yang memadai juga karena ini memang kameranya lebih ke semi pro. Lalu kemudian yang saya suka di sini ada port untuk HDMI. Dan biasanya kalau kamera sekecil ini HDMI-nya itu micro, yang dimana kalau micro itu kendalanya adalah kalau kita tancapin monitor nih di sini, maka ya port yang ini karena berhubung kecil dan kabelnya besar, jadi otomatis gampang lepas dan itu gampang rusak gitu ya. Tapi kalau sudah yang versi yang full size-nya untuk HDMI gini atau HDMI, ini udah enak banget karena ini biasanya kamera pro yang ada seperti ini, jadi udah top banget. Terus kemudian ini nggak bisa dibuka ya, overall seperti itu. Dan juga yang saya suka pada saat kita recording audio ini kan cukup penting ya, kalau misalnya kita colok di sini untuk headphone, bukan headphone, eksternal audio kan biasanya colok di sini. Nah colok di sini itu kalian bisa sambil tetap lihat di sini karena headphone jacknya nggak akan terganggu dengan flip screen-nya. Itu yang saya suka detailnya, jadi perhatikan juga sama Sony. Terus kemudian sebenarnya sih ada lagi aksesoris dari Sony yang kalau pakai mic-nya dari Sony kita nggak perlu lagi pakai jack yang samping, udah langsung lewat hot shoe-nya sini. Tapi itu nanti cerita lain deh, itu di konten yang lain mungkin ya. Lalu kemudian selain layar, untuk layar sendiri meskipun dia flip screen, biasanya tuh flip screen kendala adalah ngambil layarnya tuh agak susah, kita agak cari-cari gitu. Tapi di sini udah dikasih lubang, jadi kita lebih gampang untuk ngambil screen-nya. Kita mau putar seperti ini, mau low angle, mau selfie kayak gitu, udah enak banget. Terus EVF-nya atau viewfinder digitalnya ini udah yang versi paling baru, dan katanya dia udah jauh lebih bagus, kayak saking bagusnya kayak lihat beneran katanya, kayak nggak pakai digital. Jadi kayak bener-bener kita pakai lensa yang SLR yang lama itu kan cuman kaca aja, prisma aja. Ini sudah sama kayak gitu, dan saya rasa emang bener sih, secara dari respon, secara dari ketajamannya dan lain-lain udah jauh berbeda dengan versi yang sebelumnya. Nah terus kemudian apalagi ya, overall sih untuk speknya seperti itu. Dan kita sengaja kali ini seperti teman-teman lihat di sini agak gelap ya, karena memang di sini kita pingin sekalian untuk testing gimana sih kehebatan Sony A7S Mark III ini kalau di low light, biar kita bisa tahu seberapa maksimumnya kita bisa push kamera ini di dalam kondisi low light. Dan katanya sih autofocusnya juga gila banget, bagus banget. Ntar kita akan segera review. Oke, see you ya. Oke guys, di sini kalian bisa bandingin sendiri. Ini saya lagi rekam dua-duanya. Yang satu saya pakai action cam Insta360 One R dengan ISO 1600 dan udah noise-nya cukup banyak. Dan satu lagi saya pakai Sony A7S Mark III dengan ISO-nya 16000, jadi hampir 10 kali lipatnya. Berapa stopnya saya kurang hafal, tapi udah cukup jauh bedanya. Dan seperti yang kalian tahu di sini kondisinya udah cukup gelap ya. Jadi bisa tentuin sendiri. Dan ini sambil saya jalan, jadi bisa kalian lihat untuk active stabilizer-nya segimananya dibanding dengan kamera action cam ini. Dan untuk audionya juga kalian bisa bandingin. Nah ini lebih gelap lagi di sini. Oke, kalian tentuin ya. Cuman dari aku yang lihat ini, antara dua kamera ini udah kelihatan jauh sih, beda dari kualitas gambarnya dan sebagainya. Oke guys, jadi ini sekarang kita syutingnya di ISO 5000 dan kondisi lightingnya gelap, cuman cahayanya cuman dari belakangnya itu lampu jalan sama yang di kembang apinya aja. Ini kalau di kamera pasti kelihatan jelek banget sih hasilnya, tapi di sini terang banget. Nice.
So, seperti itu kurang lebih untuk review kita kali ini di Sony A7S Mark III. Memang waktu yang saya dapatkan tidak banyak, tapi saya berharap kalian semua dapat manfaat-manfaat atau dapat info-info yang memang kalian butuhkan dalam mempertimbangkan untuk beli kamera ini atau masukin di wishlist misalnya, seperti itu. Kalau menurut saya sih kamera ini udah keren banget, baik untuk content creator maupun sampai levelnya filmmaker atau yang pengen serius di bidang videografi udah bagus banget. Nah, kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan juga komen nih. Gimana komentar kalian untuk Sony A7S Mark III? Atau malah mungkin ada usulan kamera yang lebih bagus untuk saya review. Dan juga jangan lupa ya, kalau kalian merasa video ini berguna, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar saya makin semangat untuk bikin video-video seperti ini lagi. See you at the next video.